Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 4 akan mempresentasikan materi tentang latest issues in LTE. RPP Daring. RPP Daring adalah rencana pelaksanaan pembelajaran secara online. Kegiatan belajar daring membutuhkan koneksi internet agar dapat saling berinteraksi antara guru dengan murid. Oleh karena itu, disebut daring karena merupakan singkatan dari dalam jaringan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang RPP kombinasi. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fakhrizal Altaf Putra. Langsung saja ke penjelasannya. Pengertian dari RPP kombinasi adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran daring dan luring. RPP ini biasanya digunakan untuk mengantisipasi adanya peningkatan jumlah penyebaran virus corona saat pandemi. Guru menggabungkan pembelajaran daring dan luring ini agar pembelajaran tetap berjalan dan tetap mematuhi protokol kesehatan agar tidak terjadinya penyebaran virus pada suatu tempat saat pandemi COVID-19. RPP berdiferensiasi. RPP berdiferensiasi yaitu serangkaian rancangan pembelajaran yang dibentuk beragam dan bervariasi dengan tujuan memenuhi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa, dan tujuan utamanya adalah memberi kualitas maksimal terhadap kemampuan belajar siswa. Dalam RPP berdiferensiasi ini, guru membuat serangkaian keputusan yang masuk akal, common sense, dan berorientasi pada siswa. Terdapat 3 tahap dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, serta diferensiasi produk. Penerapan LPP berdiferensiasi. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain: 1. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket, dan lain-lain. 2. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, atau memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. 3. Mengevaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Berikutnya yaitu RPP Pancasila. RPP Pancasila adalah RPP yang di dalamnya terdapat rencana pembelajaran yang didesain untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila. Dalam RPP Pancasila, semua komponennya diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila, mulai dari penentuan indikator, tujuan pembelajaran, bahan ajar, model, dan metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media dan sumber pembelajaran, dan penilaian. Sehingga dengan menerapkan RPP Pancasila, tujuan akhir dari kurikulum PKN sendiri bisa lebih menekankan pada pencapaian tujuan efektif dapat lebih mudah dicapai. Selain itu, guru juga lebih mudah dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila yang tentu saja disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran yang SK dan KD sebagaimana tercantum di dalam kurikulum. Saya Diani Rosidatul Azizi ingin menjelaskan tentang 3 strategi berdiferensiasi. Terdapat 3 strategi diferensiasi, di antaranya yang pertama yaitu diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya.
Guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Yang kedua yaitu diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara yang pertama menggunakan kegiatan berjenjang. Yang kedua, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Yang ketiga, membuat agenda individual untuk murid, seperti daftar tugas atau memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas. Dan yang terakhir, mengembangkan kegiatan bervariasi. Yang ketiga, diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita. Contohnya karangan, pidato, rekaman, atau diagram. Atau sesuatu yang ada wujudnya. Produk yang diberikan meliputi dua hal, yaitu yang pertama memberikan tantangan dan keragaman atau variasi, dan yang kedua memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu contoh penerapan RPP berdiferensiasi di kelas. Ketika proses pembelajaran, guru menggunakan beragam cara agar murid dapat mengeksploitasi isi kurikulum. Guru juga memberikan beragam kegiatan yang masuk akal sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide, serta guru memberikan beragam pilihan di mana murid dapat mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kalimat, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.